Materi pertama ini kita akan bahas silabus. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Ida Nirwana. Saya di UIN ini bukan sebagai dosen tetap ya. Jadi saya sebagai dosen DLB, dosen luar biasa, dan pekerjaan tetap saya itu di bagian penyusun laporan keuangan gitu. Jadi dasarnya kenapa saya bisa bisa bekerja di kampus sebagai penyusun laporan keuangan karena di awalnya saya suka akuntansi. Nah, kelas ini adalah awal kalian menentukan apakah mungkin ada yang SMA-nya IPS ya. Apakah bahagia gitu di akuntansi. Nah, kalau misalkan senang di akuntansi, nah bisa majornya nanti dilanjutkannya di accounting. Nah, jadi saya S1-nya di Unila, S2-nya juga di Unila, di akuntansi, dan bekerja tetapnya di bagian penyusun laporan keuangan UIN ya di direktorat di kantor pusat. Dan di FEBI saya membantu kelas mengajar ya kalau semester ini di pengantar akuntansi. Untuk pertemuan pertama kita hanya akan bahas kontrak kuliah ya. Dan silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya di raise hand, nanti dipersilahkan dan kalian boleh bertanya. Saya akan share ini dulu. Apakah kelihatan yang saya share? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Ya, jadi mata kuliah ini pengantar akuntansi, basic akuntansi yang sudah pernah akuntansi ya IPS, biasanya SMA-nya IPS, biasanya sudah. Mungkin ini hanya pengayaan. Tapi kalau mungkin SMA-nya mungkin bahasa atau SMK ya, atau pondok gitu. Pondok juga mungkin ada IPA IPS ya, ada bahasa gitu ya. Atau IPA, mungkin ini akan jadi awal gitu ya untuk kuliah yang selanjutnya. Karena ini judulnya kan pengantar akuntansi. Pastikan kalau boleh saya kasih saran gitu ya, begitu ada mata kuliah yang depannya pengantar gitu, pastikan kalian bisa. Karena selanjutnya itu pasti akan ada mata kuliah yang ini basicnya gitu ya, akan ada intermediate-nya, akan ada lanjutnya gitu. Jadi ini pondasinya mesti kenceng dulu, baru bisa ke yang lain. Ini timeline dan topik perkuliahan kita. Nanti saya akan upload SAP-nya di Google Classroom ya. Jadi silahkan yang belum masuk ke sana, nanti saya cek. Silahkan ada di deskripsi WAG ya, Google Classroom-nya. Ini timeline dan topik perkuliahannya. Kita akan ada, idealnya akan ada 16 kali pertemuan, 14 kali membahas masalah ya atau kuliahnya atau materinya, 2 pertemuan itu ujian, UTS dan UAS.
Jadi yang nanti seminggu depan kita bahas pengantar akuntansi dan perusahaan. Selanjutnya analisis transaksi, itu ada 2 kali pertemuan. Karena itu yang mengawali untuk terbentuknya laporan keuangan. Terus yang kelima kita akan ada proses penyesuaian, adjustment. Lalu nanti 2 kali pertemuan selanjutnya penyelesaian 1 siklus akuntansi. Berarti pertemuan ke-8 kita UTS, baru lanjut perusahaan dagang. Jadi 1-7 atau 2-7 ya tatap muka. Yang kedua sampai ke-7 fokus pada perusahaan jasa. 9-15 idealnya fokus pada perusahaan dagang. Tapi saya tidak mau kita beralih ke perusahaan dagang dulu sebelum kalian paham di perusahaan jasa. Karena kalau perusahaan dagang itu, kalau sudah tahu jasa, ya tinggal penambahan gitu. Tapi basicnya itu ada di pertemuan 2-7. Di pertemuan ke-16 kita UAS. Lalu ini metode pengajarannya ya, kuliah, diskusi kelas, pengerjaan kasus, dan pembelajaran kerjasama. Pembelajaran kerjasama ini belajar bersama ya. Kalau ada diskusi gitu ya, atau ada yang bisa memecahkan kasus yang sudah diberikan, gitu. Bukan kerjasama pada saat ujian. Walaupun walau alam nanti apakah pada saat ujian kita bisa tatap muka. Saya sih sangat berharap ujian bisa tatap muka. Kenapa? Kalau di yang sudah ya, ini mungkin curhatan dosen-dosen. Kalau yang udah kita nggak bisa membaca apakah dia kerjasama pada saat ujian ataukah betul-betul mengerjakan sendiri ya. Tapi kalau kita tatap muka itu bisa. Dan satu lagi saya ingatkan, sebetulnya bisa atau enggaknya kita ya. Jadi jangan sampai karena pandemi ini, karena kita kuliahnya online, tidak dapat apa yang harusnya didapatkan gitu. Yang rugi bukan saya, bukan dosen-dosen ya, tapi kita sendiri yang kuliah sendiri. Jangan sampai nanti pada saat mudah-mudahan segera pandemi berakhir ketemu mata kuliah akuntansi bank misalkan, atau ketemu akuntansi keuangan menengah atau lanjutan, ngejurnal aja nggak bisa gitu. Kenapa? Kok ini gitu ya? Ternyata pas tatap muka ditanya jurnal nggak bisa. Dulu nilainya A, ternyata belajarnya itu nyontek gitu ya, kerjasama. Jadi pembelajaran kerjasama di sini, belajarnya yang kerjasama ya, bukan ujiannya. Nah, ini evaluasinya seperti yang kalian sudah jalankan di semester 1 dan 2. Ya, bobotnya begini kalau di buku pedoman akademiknya. Tugas 20, UTS 30, UAS 50. Tapi kalau saya akan ada tambahan ya. Bisa jadi misalkan di pertemuan ketiga kita ada kuis tiba-tiba gitu ya. Atau saya tanya, tembak tanya misalkan Dita, Dimas gitu ya, saya tembak dan bisa pada saat itu, pada saat dia UTS atau UAS-nya kecil, itu saya tambahkan ke sana. Itu hak dosen gitu ya, boleh. Jadi jangan sampai karena misalnya, oh tugasnya cuma kecil nih 20 ternyata gitu ya. UTS-nya 30, oh UAS-nya yang besar. Oh ya udahlah, gampang gitu ya, tugasnya gampang, nggak usah juga nggak apa-apa. Dan jangan salah, ternyata pada saat tatap muka, walaupun online ya, ada pertanyaan dan bisa menjawab, itu akan menambah nilai bisa tugas, bisa UTS, bisa UAS. Itu suka-suka dosennya. Dan bagaimana nilai kalian? Kalau tugasnya ternyata udah 100, kan nggak usah ditambah. Tapi ternyata tugasnya bagus, UTS-nya bagus,
masuk terus gitu ya. Ternyata UASnya sakit misalkan. Nauzubillah, cuman case-nya misalkan sakit. Yang harusnya dia bisa bagus, ternyata nilainya hanya 50. Nah, itu bisa ditambah nilai tambahannya di UAS. Kalau lagi baik ya, memang anaknya baik, bisa jadi 60, bisa jadi 70, bisa jadi 75. Itu tergantung dari mahasiswanya. Tapi kalau komponen secara formalnya begini. Tugas 20, UTS 30, UAS 50. Sebentar saya kedengeran suara yang lain nggak ya? Tidak, Bu. Enggak. Oh, iya. Soalnya agak ribut. Nah, ini nilainya, gradasi nilainya A 80/100 seperti yang sudah di semester 1 sama 2 ya. B+, B, C, dan lainnya. Nah, ini garis bawahinya. UTS dan UAS wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Dosen tidak akan memberikan ujian susulan kecuali ada alasan yang dibenarkan. Misalnya sakit, ada buktinya. Nauzubillah misalkan, Bu, ternyata saya positif kena COVID, nauzubillah ya, tapi misalnya begitu, lalu saya nggak bisa UTS, nggak bisa UAS, itu mungkin ada alasan. Saya ada cerita semester kemarin, dia ada di WAG, ada di Google Classroom, ada tugas sesekali dia ngerjain, sewaktu UTS nggak masuk, nggak ada kabar, nggak ada apa. Tiba-tiba UAS semuanya mengerjakan, termasuk si mahasiswa ini. Lalu ya dia WA saya, Bu, saya UTS kemarin nggak ngerjain karena nggak ada sinyal lah, apalah gitu ya, banyak alasan lah pokoknya. Kalau misalkan itu pada satu UTS mungkin akan ada pikiran ya, tapi kalau sudah UAS dengan alasan yang saya anggap itu dibuat, itu tidak ada maaf gitu. Jadi tolong, saya tahu kita sama-sama kesulitan di era pandemi ini ya, sama-sama berjuang untuk bisa tatap muka, ternyata nggak bisa, online ternyata butuh biaya yang lebih, kuota gitu ya. Kita sama-sama punya itu yang ujian itu. Tapi ini mudah-mudahan jadi bisa jadi cerita anak cucu kita. Oh, ternyata dulu waktu pandemi pun bisa kuliah online, saya bisa berjuang, bisa kok, dapat kok ya, insight-nya di kuliah ini. Gitu. Kalau memang pas UTS, UAS, ya itu kan nggak mendadak tuh ya. UTS dengan UAS tuh nggak mendadak. Jadi dipersiapkan lah. Gitu. Persiapkan tempatnya, persiapkan kondisi wifi-nya gitu ya. Kalau perlu ke kampus, mungkin ke kampus, di wifi di kampus ada, asal tidak berkerumun gitu kan. Kalau misalkan, Bu, saya ini masih di kampung, ya udah, karena masih di kampung maka usahakan di kampung pun menjangkau gitu. Jangan sampai pada saat kuliah, UTS, UAS, kita tidak bisa mengikuti karena sinyal. Ini sudah tahun kedua, berarti kalian sudah punya pengalaman gitu kuliah online. Bahkan mungkin ini masuk jalur lulus SMA jalur corona mungkin ya ini ya. Kalau misalkan kan berarti kan sudah mengalami di SMA juga gitu. Bahkan un aja nggak ada gitu kan ya karena pandemi ini. Jadi semoga itu tidak lagi jadi alasan gitu. Dan sekarang sudah mulai agak cuaca walaupun masih PPKM level 4 tapi sudah agak ada lega lah dikit gitu ya. Udah bisa keluar gitu. Udah bisa cari wifi di mana yang bisa kita minta. Lalu ini komponen nilai. Nah, ini bahan bacaannya. Sebetulnya apa aja sih? Ini kalau ini kan Warren Reef, lalu Sasongko, IA, Yurdianto, ada sampai 7 ya kalau di SAP.
Feby. Nah, kalau saya pakainya ini, yang nomor 1. Ini bukunya nanti. Kalau misalkan kalian mau cari, ya, mana di online ya. Kalau misalnya nggak ada bahan, online juga, pengantar akuntansi juga gitu ya. Nggak ada bahan sama sekali, ya udahlah. Mudah-mudahan ada keajaiban bisa mata kuliah ini. Kita tatap muka aja, bahan mesti ada. Gitu. Saya kuliah sekian tahun yang lalu ya. Kalau saya bilang sekian puluh tahun yang lalu, tua banget nanti. Saya kuliah beberapa tahun yang lalu aja, tatap muka itu kan, tatap muka, ngelihat dosen, ada temen gitu. Itu wajib punya bukunya. Nah, di sini saya tidak mewajibkan. Nanti salah lagi ya. Sekalian tuh mahasiswa kalau salah dikit agak-agak ini apa riskan gitu ya. Wajib punya pedoman atau bacaan, tapi tidak wajib memiliki. Bisa pinjam. Kalau ada fotokopian, ya sebetulnya itu melanggar hak cipta sih ya. Kalau bisa minjem aja deh gitu. Jangan melanggar hak cipta. Tapi zaman dulu saya juga disuruh dosen ngopi ya. Ya mudah-mudahan sambil di copy kalian doakan semoga yang punya atau yang nulis, yang cetak itu dapat rezeki berlimpah. Mohon maaf sudah ngopi gitu ya. Jangan sampai itu jadi malah jadi dosa ini, dosa turunan gitu ya. Nah, jadi wajib punya bahan bacaan atau bukan bacaan lah. Kalau pengantar akuntansi itu selain dibaca juga banyak praktiknya. Jadi wajib punya itu. Sekarang ada Google banyak, mungkin di searching kali ada ya. Sekarang itu mungkin e-book, cari e-booknya kali ada ya. Biasanya anak-anak muda sekarang itu lebih cepat gitu. Tiba-tiba ada ternyata e-booknya yang dosennya nggak tahu, ternyata kalian udah pegang kan. Siapa tahu di tele, siapa tahu ada channelnya kan. Channel pengantar akuntansi, siapa tahu kan. Jadi jangan pakai tele hanya untuk nonton drama misalkan. Siapa tahu dengan di channel-channel tele itu ada. Cobalah search ya. Ada mahasiswa-mahasiswa galau berkumpul untuk belajar pengantar akuntansi misalnya gitu. Siapa tahu. Jadi masa pandemi bisa sama-sama bikin kita lebih kreatif ya. Kreatif dalam belajar. Ketika tidak berjumpa gini, saya nggak tahu nih kalian punya bahan atau enggak. Nah, dan saya juga tidak mau cari tahu apakah kalian memang betul-betul punya bahan atau enggak. Cuma kalau punya bahan itu lebih baik. Setiap beberapa kali nanti akan ada tugas. Tugasnya saya ambil dari buku ini. Saya akan fotokan gitu ya. Jadi ininya saya fotoin dan ini tugasnya. Silakan kerjakan di kertas folio gitu ya, difotokan yang jelas atau di scan pakai cam scanner, diupload di Google Classroom. Tapi saya berdoa semoga tatap muka itu akan segera ada ya, karena belajar online ini bukan hanya menyiksa dalam tanda kutip mahasiswa, tapi menyiksa dosennya juga gitu ya, karena mesti putar otak gimana caranya kita nyampein, kalian dengerin, nggak tidur ya. Siapa tahu nih ada yang kameranya nggak kelihatan, ternyata ada yang tidur. Saya juga pernah saya bilang, ayo aktifkan kameranya gitu. Begitu aktif kameranya, sambil tidur di sofa. Jadi sambil tidur di sofa dia lihat. Jadi kayak kalau nonton Korea boleh kayak gitu silakan. Tapi kalau kuliah kayaknya nggak bisa ya. Apalagi ini balik lagi pengantar akuntansi itu bukan sekedar dibaca tapi ada latihan gitu. Kalian nggak akan bisa cuma ngebaca terus bisa bikin laporan keuangan tuh nggak bisa. Jadi ada latihannya. Latihan itu di buku, butuh pena gitu. Nggak hanya butuh handphone gitu ya, nggak bisa cuman modal HP ngeliat gitu. Oh kayaknya bisa nggak bisa begitu. Ya. Ini bahan bacaannya.
Di luar dari ini boleh, silahkan. Misalkan kalian, udahlah Google aja apa ininya gitu ya, contoh-contohnya silahkan. Nggak apa-apa. Terus selanjutnya, ini. Terakhir ini kebijakan umum ya. Yang saya hanya ingin menyampaikan yang penting-pentingnya aja. Jadi sebetulnya banyak di SAP itu nanti saya upload. Yang akan jadi kesepakatan kita, kalau hanya saya upload mungkin nggak dibaca oleh kalian ya. Kalau gini kan yang akan jadi kesepakatan kita adalah sesuai buku pedoman akademik yang pertama, untuk mengikuti UAS kalian harus kurang-kurangnya masuk 75%. Jadi kalau nggak 75% ternyata UAS, oke, silahkan masuk, kan saya nggak bisa melarang nih ya kalian ikut Zoom. Ternyata sudah dinilai masuk ke dosen PJ-nya, nggak boleh karena nggak masuk 75% dengan tanpa alasan ya. Ya mohon maaf kalau ternyata disuruh mengulang untuk tahun depan. Ya. Selanjutnya kebijakannya lagi, mahasiswa dianjurkan membaca bahan ajar, ya, bla 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 lah. Gitu. Intinya gini, mahasiswa itu belajar ya. Kalau SMA mungkin kebiasaan kita dikasih, didiktein gitu. Tapi kalau mahasiswa itu lebih kreatif lagi. Bisa jadi dosennya cuma ngasih tugas gitu. Dan mudah-mudahan nggak berlaku di kelas ini ya. Tapi mungkin ada gitu. Nih tugas kerjain, pokoknya nanti akhir semester dikumpulkan. Nah, gitu. Mungkin ada yang begitu gitu ya. Jadi memang mahasiswa mesti kreatif. Makanya tadi ada pembelajaran bersama. Bisa jadi tatap muka hanya terbatas 14 kali untuk materi gitu ya. Kalian bisa belajar sama-sama di rumah masing-masing. Saya bilang tadi, pandemi ini bikin kita kreatif. Mungkin dulu nggak kepikiran ya bakalan nge-zoom gitu ya. Yuk kita kerjasama bareng gitu kan. Kalau dulu tuh kalau mau kerja bareng tuh mesti ke kosan si A gitu kan. Banyak rumpinya daripada belajarnya. Atau dulu nggak ada bayangan bakalan bisa belajar sama-sama dengan jarak yang beda gitu ya. Ini satu kelas sudah semester 3, kan belum ketemu sama sekali ya. Kalau di sini saya baca Dita, Dila, ya Alvena itu mungkin belum ketemu sama sekali. Jadi belum kenal sama sekali gitu ya. Nah, jadi bisa mungkin lebih akrab lagi malah di masa pandemi ini bisa akrab satu kelas ya. Kalau dulu kan ngegeng gitu. Geng kosan A, geng kosan B gitu, belajar bersama. Nah, ini mudah-mudahan pandemi tidak bikin kita malah males-malesan belajar ya. Di sini komitmen sungguh-sungguh. Kita ngapain sih mau kuliah bayar mahal, FEBI itu bayarannya pricey ya. Kalau di UIN itu yang paling mahal fakultas FEBI lah. Dan ada tarbiyah jurusan apa gitu ya. Itu yang paling pricey. Jadi kalau kalian sudah masuk dan paling sulit masuknya di semester kalian kan nggak ada tuh ini ya, ujian mandiri itu nggak boleh masuk FEBI kalau yang semester 3 ini. Artinya yang masuk juga sudah dipilih. Nah, jadi jangan disia-siain. Mungkin ada yang UKT-nya 3 juta, 5 juta gitu ya. Itu bukan uang atau nominal yang sedikit ya. Jadi sungguh-sungguhlah, komitmenlah. Time flies so fast. Jadi walaupun dibilang pandemi, ya ini waktu akan terus berjalan gitu. Dibilang kalian nggak pernah ke kampus, dibilang saya ini semester 3 tapi belum pernah kuliah, belum pernah ke kampus, tapi usia kan naik terus gitu. Usia akan menambah setahun. Menambah nih jadi semester 3. Nggak bisa kita bilang, oh nggak mau semester 1 aja lagi gitu, mau jadi maba lagi, mau PBAK offline gitu ya, mau ngerasain gimana serunya mahasiswa baru sama-sama gitu. Ya nggak bisa lagi. Nanti misalkan pandemi udah
berakhir sekian tahun lagi atau tahun depan misalkan gitu udah betul-betul bisa offline, kalian mau ngulang kan nggak bisa, nggak mau juga kan. Nah jadi sungguh-sungguhlah, komitmenlah, walaupun tidak berjumpa, walaupun online. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan bertanya ya. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silahkan didiskusikan gitu. Jangan menunggu nantilah saya serius kuliahnya kalau udah offline. Kalau sekarang mah mainan aja dulu gitu ya, yang udahlah gitu. Nanti akan ada penyesalan pasti di akhirnya. Jadi pusat pembelajaran katanya di sini, pusat pembelajaran itu diri mahasiswa sendiri, betul, bukan dosen. Jadi dosen itu cuman fasilitator gitu. Dan ini bukan hanya berlaku di pandemi aja gitu ya, bukan berlaku karena kita online aja. Dulu saya pun offline, kuliah offline, tetap mau bisa, mau enggak, ya itu ada di diri kita. Kalau dulu SMA misalkan nilai kita kecil, kita akan ditanyain sama gurunya, kenapa kamu kecil gitu, kenapa nilainya turun, kok bisa sih gitu. Tapi kalau ini ya udah mau kecil, mau gede, mau tiba-tiba bagus, itu enggak. Mau offline pun enggak sedetail itu dosennya. Dosennya juga kan berganti-ganti, mahasiswanya banyak ya, ketemu juga seminggu cuman 1 jam gitu, 1,5 jam. Jadi jangan mengharapkan akan ditentir dosen terlalu detail gitu, karena tidak ada dosen yang melakukan itu, karena dia punya pekerjaan yang lain pasti selain mententir itu. Jadi cuma sebagai fasilitator aja. Lalu mahasiswa didorong untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Namun, nah ini yang saya bilang tadi. Jadi bekerja sama dalam proses pembelajaran itu bukan berarti bersama-sama bekerja sama dalam ujian, dalam UTS, dalam UAS gitu ya, bukan itu. Kalau online ini ya udah hanya Allah yang tahu gitu ya, hanya kalian dan Allah yang tahu dah kalian kerjasama atau mandiri. Tapi kalau udah offline itu bisa kelihatan. Tapi jangan sampai kalau sudah online ketahuan pula nyalin kerjaan temennya, itu banyak lah kasusnya ya. Kan udah online nih, udahlah nggak mungkin ibu itu tahu kalau misalkan nyalin gitu ya, nggak mungkin ibu ini tahu nyontek gitu. Ternyata bisa tahu ini nyontek atau enggak gitu. Ada soal yang harusnya jawabannya betulnya ini, tapi salah, dua-duanya salah, sama persis lagi salahnya gitu. Udah pasti dicurigai itu ada kerjasama. Nah, sudah. Oke, nah itu saja SAP yang mau saya share untuk kalian cermati. Sisanya banyak ya, ada berapa halaman ya, ada 6 halaman kalau nggak salah. Tapi yang kalian mesti baca, yang kita sama-sama kita jadikan pedoman gitu ya. Jadi itu. Ada 6 slide tadi. Terus ini hari ini kita cuma pengantar, silabus, sama mungkin sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum sebentar, saya ambil karena belum jam 2 kita masuk ke pengantar deh. Sebentar ya, saya ambil ininya dulu. Sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah.
Nah, sebelum kita mulai nanti di pertemuan kedua, mungkin di sini ada yang mau pengayaan gitu ya. Siapa yang sudah tahu akuntansi? Jadi kan pengantar akuntansi. Nah, akuntansi itu apa? Kita ini mau belajar apa itu? Mbak Novi, aku akuntansi itu apa? Ada yang mau ini komen? Amelia Ananda. Dari judulnya kita mau belajar apa? Amelia Ananda. Iya, Bu. Ya. Yang sudah absen 37, yang sisanya belum. Silakan yang belum absen. Sebelumnya Amelia SMA-nya jurusan apa? IPS. IPS. Nah, berarti betul tebakannya. Jadi akuntansi itu apa, Amelia? Akuntansi itu kayak pengukuran, penjabaran, atau memberi kepastian mengenai informasi yang akan membantu untuk membuat keputusan di dalam perusahaan. Dalam perusahaan. Oke. Amelia. Sekarang yang cowok coba Ahmad Jenero. Iya, Bu. Ahmad dulu SMA-nya jurusan apa? IPS, Bu. Iya, iya. Apa Ahmad kalau gitu akuntansi? Akuntansi itu kayak mengukur suatu data, Bu, atau ngitung data dari perusahaannya biar lebih pasti, lebih detail buat orang investor yang ngebaca gitu, Bu. Baca datanya. Kan sudah terjabar di akuntansi. Jadi buat ngambil keputusan selanjutnya udah ada datanya yang terjabar dengan baik gitu, Bu, maksudnya. Apa yang diukur? Dari data perusahaan kayak keuangan atau laba, terus pengeluaran pengeluaran kayak pendapatan, terus eh lagi iya. Iya, betul. Lebih tepat lagi silahkan si Dimas Aditya. Ibu, saya Bu. Kalian saya absen. Ya, Ya, Dimas Bu. Aditya. Akuntansi itu apa? Ya, Bu. Akuntansi itu kayak seni catat atau ringkasan atau laporan keuangan gitu, Bu. Tentang transaksi keuangan atau kejadian-kejadian keuangan lainnya, Bu. Oh ya. Oke. Sekalian saya absen. Devi Arinda. Devi ada? Ada, Bu. Ya. Devi SMA-nya jurusan apa, Dep? IPS, Bu. IPS. Apa, Dep? Kalau gitu, ingat-ingat lagi.
Tadi betul sih teman-temannya. Siapa tahu mau nambah lagi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat transaksi keuangan. Udah? Seperti pengeluaran, pemasukan. Udah, Bu. Oke, ya. Jadi kalau disimpulkan tadi kan di awal ini untuk ngebantu investor, Bu. Ya, betul gitu ya. Ini proses pencatatan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau dibilang akuntansi itu seni ya. Jadi termasuk ke dalam seni. Dan sekarang masuk ke dalam ilmu sains ya, bahkan jadi sains. Yang pertama, dia adalah proses untuk pertama mencatat. Betul. Mencatat apa? Mencatat transaksi keuangan. Tadi temannya sudah bilang, ini yang dicatat itu transaksi keuangan. Udah dicatat, terus digolongkan ya. Digolongkan nanti dibuat namanya jurnal. Udah di jurnal itu pencatat ya, digolongkan itu di buku besar. Terus nanti baru diikhtisarkan menjadi laporan keuangan yang tujuannya nanti supaya bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan orang-orang yang menggunakannya. Jadi kita ini nanti akan jadi pura-puranya ya, akan jadi akuntan. Akuntannya yang proses penyusun laporan. Jadi akuntan ini ada yang nyusun laporan, ada yang periksa. Nah, periksa itu namanya auditor. Nah, kita belajar di pengantar akuntansi ini adalah sebagai pembuat laporan akuntansi. Penyusun. Nah, kalau sekarang tuh bahasanya penyusun laporan keuangan. Nah, dasarnya itu ini. Membuat laporan keuangan itu yang pertama pencatatan. Berarti dicatat tuh ya, transaksi keuangan yang dicatat. Lalu nanti digolongkan. Digolongkannya itu di buku besar. Lalu diikhtisarkan jadi laporan keuangan. Laporan keuangan itu tadi temannya disebut ada neraca, laporan rugi laba, ya, ada perubahan modal nanti, ada arus kas, ada juga catatan atas laporan keuangan. Nah, beda entitas, beda juga laporan keuangannya. Entitas itu ada yang publik, ya, ada yang yayasan, ada juga publik itu jasa, ada juga dagang. Nah, untuk semester ini ya, di semester 3 ini kita akan bahas jasa dan dagang. Saya akan kuatkan dulu di jasa. Setelahnya baru kita masuk ke perusahaan dagang. Jadi kalau apa bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? LC, kira-kira. LC Dea, apa ini namanya? Saya, Bu. Iya. Apa bedanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Beda ya. Sebentar, Bu. Nggak perlu Google kok itu. Ini perusahaan jasa nih, ini perusahaan dagang. Boleh jawab nggak? Apa? Saya boleh jawab tidak? Boleh, silahkan. Kalau perusahaan dagang itu dia memiliki persediaan barang, Bu. Kalau sedangkan jasa tuh tidak, Bu. Karena kalau perusahaan dagang itu kan menjual barang. Kalau jasa tuh menjual jasa seperti kita salon dan sebagainya, Bu. Nah, ya, tepat. Jadi ada setidaknya 3 ya. 4 deh. 3 lah ya. 3 aja deh. 3 perusahaan. 1 jasa. 2 dagang. Betul temannya tadi bilang. Dagang itu ya dagang barang dagangan ya. Yang ketiga manufaktur.
Ya, manufaktur itu dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ada proses pabriknya gitu. Nah, kalau dagang ini yang dijual adalah bahan barang jadi. Misalnya jual kelontongan, sembako, jual baju gitu ya. Nah, tadi temennya bilang ada persediaan barangnya, betul. Sedangkan kalau jasa, yang dia jualan juga, tapi yang dijual jasa. Walaupun nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Gitu ya. Kayak UIN ini, walaupun dia bukan masuk perusahaan, tapi dia pemerintah ya, tapi bergerak juga di antara tiga ini, entah jasa, dagang, atau manufaktur. Apa kalau UIN ini? Jasa, Wen. Jasa, karena yang dia jual, bukan jual ya, karena ini adalah negeri ya, jadi bukan jualan. Tapi yang dia tawarkan gitu ya adalah jasa pendidikan gitu. Jadi apakah di sini ada butuh gitu ya, butuh orang akuntan, butuh gitu. Karena ini negeri, maka jadinya kalau misalnya kalian nanti lulus, selesai, ada bukaan PNS gitu ya, ada nih penyusun laporan keuangan. Nah, berarti kerjaannya berkaitan dengan ini, bikin laporan keuangan Pemda atau pemerintah atau ininya yang dituju gitu ya. Atau kalau misalnya akunting perusahaan, nah itu bisa jadi kalian kerjanya adalah menyusun laporan keuangan perusahaan. Jadi jelas beda antara perusahaan jasa dengan dagang adalah apa yang dia tawarkan. Satunya jasa, satunya dagang. Nah, beda dagang dengan manufaktur. Manufaktur ini jualan juga, dijual juga, tapi yang dia jual adalah barang jadi yang awalnya barang mentah, diproses dulu menjadi barang jadi baru dia jual. Jadi ada proses produksinya di situ. Tapi kalau dagang nggak ada produksinya. Nah, semester ini kita akan sampai pada perusahaan dagang mudah-mudahan. Nah, jadi di awal perusahaan jasa kenapa? Karena lebih mudah. Tadi temannya bilang nggak ada persediaan barang ya. Jadi nggak ada laporan persediaan tuh nggak ada. Jadi lebih fleksibel gitu. Tapi yang harus kita pahami adalah membuat jurnalnya. Nah, selanjutnya si Chelsea Oktanira, Chelsea. Ya, Bu. Chelsea ada? Ada, Bu. Chelsea, siapa saja menurut Chelsea yang membutuhkan laporan keuangan ini? Jadi kan tadi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran ya untuk dibuat jadi sebuah laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemakai. Jadi pemakai itu yang butuh. Siapa kira-kira pemakai laporan keuangan ini? Pemasok, pemberi, investor. Siapa aja tadi? Pemberi, pemasok, investor. Pemberi itu siapa? Pemasok itu pemasok apa maksudnya? Pinjaman atau kreditor itu. Pemasok atau supplier. Supplier. Pemerintah, pelanggan, sama masyarakat. Masyarakat. Ya. Jadi ada yang membutuhkan ini ya, yang membutuhkan laporan keuangan ini ada dua pihak ya, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal tadi karyawan juga butuh informasi keuangan itu ya. Manajer butuh, apalagi kepalanya ya, kepala perusahaan itu juga butuh laporan ini untuk membuat keputusan. Lalu eksternalnya kalau di pemerintahan auditor ya,
Di swasta juga ada tuh, di audit ya, butuh juga yang membutuhkan eksternal itu, misalkan investor tadi, misalnya kita nih, kita kan masyarakat umum, kita bisa membeli investasi ya, kita bisa menginvestasikan beli saham. Boleh dong gitu ya, boleh nggak sih kita beli saham? Boleh gitu, silahkan. Beli saham di pasar modal. Apakah kita beli saham itu asal aja gitu ya, cap cip cup, mana yang warnanya bagus misalkan, mana yang yang direkturnya ganteng misalkan, nggak bisa kayak gitu. Tapi yang harus kita lihat adalah laporan keuangannya gitu. Jadi investor itu sangat butuh informasi keuangan ya. Tadi pemasok ya, kreditur, bank gitu ya. Bisa nggak ya perusahaan ini dipinjemin uang? Gitu. Mungkin nggak dia akan mengembalikan uang kita, dilihatnya dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu akan sangat penting menunjang orang itu akan memutuskan memberi pinjaman atau enggak, atau membeli saham atau enggak, atau melanjutkan perusahaan ini atau enggak, atau bangkrutkah perusahaan ini atau dia bakal tetap gitu ya, tetap berjaya. Itu dari laporan keuangan. Nah, di dalam akuntansi ya ada namanya etika akuntansi. Yang tadi temannya sudah bilang, lalu saya tadi jelaskan kalau laporan keuangan ini akan sangat dibutuhkan oleh penggunanya, baik itu internal maupun eksternal. Kalau eksternal itu akan bisa menimbang-nimbang apakah saya kalau beli saham tadi membeli saham ini atau enggak, itu dari laporan keuangan. Maka yang membuat laporan keuangan ini atau akuntan ini ada kode etiknya. Ada cerita PT Kimia Farma ya. PT Kimia Farma itu pernah menggelembungkan nilai penjualan dan persediaannya. Nah, ini kan dia perusahaan dagang tuh. Jadi ternyata dia menggelembungkan nilai penjualan dan persediaannya supaya kalau penjualannya naik berarti seolah labanya tinggi. Persediaannya masih banyak gitu ya, padahal sudah tidak ada. Atau biasanya dimaininnya itu di akhir tahun. Si accounting yang tidak beretika ini, misalkan penjualan, kalau dapat 1.000 penjualan, dikasih bonus misalkan 100% gaji kalau dapat 1.000 penjualan. Nah, lebih dari itu tetap 100% gaji. Lalu di tahun 2020 misalkan, penjualannya itu udah 1.200. Kan 1.000 dapat 100% gaji. Lebih dari itu nggak dapat tambahan gitu. Maka si accounting ini udahlah 200 ini toh nggak dikasih reward gitu ya, nggak dikasih bonus. Udahlah 2.000 ini jualnya pura-puranya di 2021 gitu, supaya berarti kita tinggal targetnya 800 lagi nih supaya nanti dapat bonus 100% gaji gitu. Jadi ada dimainin gitu, penjualannya dimainin. Atau sebaliknya misalkan kita penjualan hari ini tahun ini 2020 hanya 980. Udahlah yang tahun depan sudah ada nih yang booking gitu, misalnya booking untuk membeli, anggap-anggap aja dia 20 tadi dibeli tahun 2020, padahal pembeliannya itu ada di 2021. Jadi ada yang tarik mundur, ada yang tarik maju. Nah, gitu itu biasanya dimainkan oleh oknum-oknum yang tadi tidak punya etika ya. Dia anggap bahwa ngapain lebih banyak penjualannya, toh juga nggak ada bonus gitu kalau lebih gitu ya. Atau kalau kurang tanggung nih, nutupin poin nih gitu. Tupo ya kalau katanya, tutupin poin nih gitu. Jadi diambil yang harusnya tahun depan jadi diakuin tahun ini supaya dapat bonus. Gitu. Ada lagi kasusnya Enron tahun berapa ya? Saya masih kuliah itu ya. Kasusnya 2004 mungkin.
2004 itu. Jadi dia punya anak perusahaan. Nah, anak perusahaan ini jadi induk perusahaan, anak perusahaan, jadi seolah-olah dia mengakui anak perusahaannya ini yang rugi, tapi induknya ini untung. Jadi dia memanipulasi laporan keuangan anak perusahaannya supaya nampak tidak rugi, padahal dia rugi. Seketika sahamnya naik, begitu ketahuan langsung drastis turun. Gitu ya. Ini kayak mungkin kasus langka ya yang mungkin terjadi gitu. Nah, ini jadi bahasan di komite standar akuntan ya, bahwa akuntansi itu punya kode etiknya tersendiri gitu ya. Jadi emang nggak boleh kita melanggarnya. Nah, jadi kalau kalian misalkan di mahasiswa ini kan belajar untuk berkode etik dengan baik ya. Karena nanti setelah kuliah lulus punya pekerjaan, punya profesi. Nah, masing-masing profesi itu ada kode etiknya. Termasuk di akunting ini juga ada kode etiknya. Jadi nggak cuma dokter aja, pengacara ya. Di sini pun di akuntansi ini ada kode etiknya gitu. Jadi bersikap jujurlah dari kita dini ya, dari mahasiswa kalau sekarang gitu ya, supaya nanti pada saat di profesinya udah nggak kaget lagi dengan etika yang seharusnya. Nah, mungkin itu ya terkait dengan etika akuntansinya. Lalu tadi perbedaan perusahaan ya, ada yang jasa, dagang, dan ada manufaktur. Pekan depan kita akan lanjutkan ke siklus ya, dan ya siklus pengantar akuntansinya dan siklus akuntansi itu yang penting. Yang teman-temannya sudah belajar sebelumnya di sekolahnya di SMA ya dibuka lagi, karena sama persis sebetulnya. Kalau kalian masih ingat yang di sekolah, yang di SMA, yang kemarin mungkin ambil IPS, ada akuntansinya, sama persis. Kalau kalian masih ingat, udah ini mah tinggal mungkin tutup mata aja, udah deh bisa ngerjain gitu. Tinggal saya bantu teman-temannya mungkin yang belum pernah mengambil pelajaran ini di sekolah menengahnya sebelumnya gitu. Jadi kalau ada bukunya silahkan dilihat lagi, jurnalnya sama, mau jurnal SMA, SMK, kuliah, nanti sudah bekerja juga begini, tetap kas bertambah di sebelah debit, nggak akan di sebelah kredit gitu ya. Tetap yang namanya utang kalau bertambah di sebelah kredit, itu yang poin-poin itu yang harus dipahami baik-baik gitu. Akun-akun itu. Silakan dibaca-baca lagi sebelum pekan depan kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ayu Safitri ada? Bu. Ada. Bunga Amelia ada? Oh, ya, ada. Bu. Ya, saya panggil aja. Karena nggak ini ya. Nggak kelihatan, siapa tahu cuman Dian Mayasari ada? Safira ada? Safira ada? Hadir, Bu. Hadir.
Baik, kita itu dulu. Ada 42 peserta, 42 berarti mahasiswanya ada 41, berarti yang sudah absen harusnya ada 41, ini ada 43 kali ini ya, ada yang double ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sebentar. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya. Jadi pastikan yang pertama tadi kalian isi KRS-nya dengan betul. Yang kedua masuk Google Classroom. Yang ketiga isi absen. Nanti kalau sudah ada absen yang ini ya, mungkin tidak perlu absen Google. Tapi nanti kita lihat nanti. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kita akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalnya mau tanya di WA grupnya silahkan. Nanti saya fotokan juga buku yang saya pakai. Boleh pinjam ke kakak kelasnya atau ke perpustakaan atau beli kalau emang bisa gitu ya, mampu. Kenapa saya inginkan untuk beli? Karena ini penting sih ya. Apa maksudnya sampai kalian kerja pun bisa kepake gitu. Jadi nggak ada ruginya. Oke, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan.